Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua RPPM Munsafidiyah Mataram Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu reviewer di lingkungan Munsafidiyah Mataram Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu penelitian yang didanai oleh LPPM. Baik, saya akan share screen untuk ini ya. Ini ya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang mengenai analisis pengaruh relationship termination cost kerjasama organisasi terhadap adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Uh, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang abstrak dari penelitian saya ini. Saya melakukan penelitian ini berjumlah untuk responden saya itu 80 usaha atau UMKM atau perusahaan yang ada di lingkungan Yogyakarta ya. Nah, dalam hal ini abstrak yang saya akan teliti yaitu apakah ada pengaruh yang positif antara relationship termination cost terhadap adaptasi dan apakah ada pengaruh yang positif relationship termination cost terhadap kerjasama organisasi. Kemudian apakah ada pengaruh yang positif antara relationship termination cost terhadap adaptasi melalui kerjasama organisasi yang dimediator oleh pada perusahaan industri di Jakarta. Nah, rumusan masalahnya ini ada tiga ya. Pertama, pada pengaruh positif antara relationship termination cost terhadap adaptasi. Yang kedua, apakah ada pengaruh yang positif relationship termination cost terhadap sama organisasi. Dan yang ketiga yaitu apakah ada pengaruh yang positif antara relationship termination cost terhadap adaptasi yang melalui kerjasama organisasi sebagai mediatornya. Nah, adapun model penelitiannya adalah sebagai berikut. Ada relation terminal cost atau RTC, kerjasama organisasi KO, dan adaptasi AD. Nah, dari pembahasan atau analisis yang saya sudah lakukan, ini dengan menggunakan SPSS, saya menghitung melalui mean dan standar deviasi. Adapun untuk hipotesis pertama, ini sesuai dengan hasil analisis dari pembahasan, uh, ini dinyatakan diterima ya. Karena memang di situ dari hasil analisis regresi yang dilakukan, nilai T untuk variabel adaptasi menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu sebesar 3,113 dengan derajat signifikasi 0,03. Oleh karena itu, hasil hipotesis pertama itu diterima. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis yang kedua, yang mana hipotesis yang kedua ini juga diterima, yang mana dari hasil regresi yang sudah saya lakukan, yaitu menunjukkan variabel kerjasama ini sangat signifikan, yaitu sebesar 5,083 dengan derajat signifikansi 0,01. Nah, oleh karena itu, hipotesis yang kedua ini diterima. Kemudian yang ketiga yaitu, nah, hipotesis yang ketiga saya menggunakan koefisien uh, uh, dan R square ya. Nah, ini dari hasil analisis yang nomor 3, ini karena adanya mediator, oleh karena itu saya menggunakan koefisien dan R square di situ ya. Nah, dan hasil dari analisis tersebut ini juga diterima ya. Nah, kemudian saya masuk ke kesimpulan dari eh, hasil penelitian yang saya lakukan, yang dalam hal ini peneliti mencoba menguji model yang menggambarkan hubungan antara pengaruh relationship termination cost atau RTC, kerjasama organisasi, adaptasi kebiasaan baru masa pandemi COVID-19 ini
Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTC terhadap asuransi ini diterima dan hal ini disebabkan karena di masa pandemi ini perusahaan atau UMKM mau untuk mengubah prosedur persediaannya dan mau untuk menyesuaikan prosedur distribusi ataupun pengiriman barangnya. Dengan seperti itu, ini dapat diterima. Jadi dari kuesioner yang sudah saya sebarkan, nilai tertingginya di situ. Kemudian yang kedua, variabel RTC, ya ini terhadap kerjasama juga diterima. Hal ini disebabkan karena di masa pandemi di perusahaan UMKM akan mendukung aktivitas pemasaran dan perusahaan UMKM akan memberikan bantuan dan pelayanan yang lebih baik pada kita. Nah, hal ini terbukti juga dengan adanya eh, online, media online dan pengiriman yang cepat itu berpengaruh di situ. Kemudian yang ketiga yaitu sedangkan dalam variabel pengaruh yang positif antara kerjasama organisasi terhadap adaptasi ini disebabkan karena perusahaan atau UMKM mau menyesuaikan proses produksinya dan pemeliharaan kerjasama yang baik dengan perusahaan. Jadi di sini yaitu UMKM itu mau menyesuaikan produksinya. Jadi kebanyakan by ini ya, by order misalnya seperti itu. Dengan seperti itu akan meminimalkan persediaan ataupun biaya yang akan naik gitu di situ akan mengembang di situ. Nah, jadi akan mengurangi itu. Nah, oleh karena itu bisa diterima. Nah, adapun luaran jurnal ini sudah saya upload di jurnal IJBAR International Journal of Economic Business and Accounting Research dan sudah saya upload dan memang masih dalam proses dari reviewer di sana. Nah, adapun di jurnal ini masuk jurnal internasional dan jurnal Sinta 4. Baik, demikian yang dapat saya informasikan dan saya berikan mengenai penelitian saya untuk tahun anggaran tahun ini untuk LPPM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.